ke-221, mirip baby. Hanan sudah warawiri di rumah sakit, dan ia capek sendiri. Kenapa dia warawiri? Karena gabut. Lah siapa suruh lupa gak nyuruh si Rohim bawa charger? Dia gak boleh tidur. Makanya dia mau jalan-jalan aja gabut. Hamad. Entah bagaimana caranya. Tahu mengenai kondisi Umi. Ia dan baby jadi panik di sana. Tapi Hanan memberitahu kalau kondisi Umi sudah membaik. Dan semoga saja itu mengobati cemas mereka di sana. Paling gak enak sih. Kalau lagi dalam kondisi kayak begini. Dan gak bisa di lokasi. Cemasnya itu kayak gak bisa tersalurkan. Palingan sih dapat kabarnya dari Dijah. Karena baby yang dapat kabar. Siapa lagi? Ye kan? Saat ini sudah jam 4:30 pagi. Ia sudah sholat dan rambutnya bahkan masih basah. Ia baru keluar dari mushola dan melihat pemandangan yang aneh. Membuat ia berhenti. Ngerem mendadak. Kenapa? Karena ia melihat dokter Uminya. Dokter Fahreza sedang bicara dengan Melati. Tapi ini bicara dengan nada yang standar. Yang normal, tidak dengan nyegas. Aduh, ini mau nyapa apa enggak ya? Tapi Melati, kenapa ada di sini juga? Jam segini. Apa ayahnya masuk rumah sakit juga ya? Semenjak kejadian terakhir itu, ia sudah tak dengar kabar apapun dari keluarga itu. Bahkan apa yang terjadi di pondoknya ia sudah tak tahu. Hanan melihat Melati yang wajahnya lebih tirus. Tapi ia sedang bicara panjang dengan dokter Fahreza. Ia mendongakkan kepalanya dan berbicara dengan menggerakkan tangannya, seperti sedang menjelaskan sesuatu yang penting. Sementara dokter Fahreza hanya mengangguk dengan kalem. Ah, bikin kepo. Akhirnya, dengan semua pertimbangan, dan semua alasan untuk membuatnya nggak ngantuk bagda subuh. Dan mungkin ini karena pengaruh baby yang nurun di Dijah dan kini tertransfer ke dirinya. Ia jalan tenang perlahan menuju dua orang itu. Seperti mengendap-endap mau nguping. Ai, ini bukan dia sekali. Ini kelakuan baby banget. Kenapa Jeti inget orang itu sih? Hanan sudah mulai dekat. Ya nanti kalau ketahuan ia bisa alasan mau nanya kondisi Uminya. Kan dokter Fahreza juga yang nanganin. Ah, sip. Iya dok. Tapi tolong pertimbangkan lagi. Saya sudah berusaha loh. Dokter Fahreza mengangguk. Iya. Saya sudah bilang dengan dokter Bayu. Semua pencapaian itu memang luar biasa. Tapi tak melulu itu yang jadi pertimbangan saya. Saya nggak mandang semua dari prestasi semacam itu. Saya hargai semua niatan baik. Dan bismillah saya mau coba. Tapi, kalau endingnya gak sesuai dengan harapan kamu, jangan salahkan saya ya. Melati mengangguk mantap. Makasih dok, makasih ngasih saya harapan. Ucapnya dengan senyum lembut. Hanan sampai mengerutkan dahinya bingung. Ngasih kesempatan apaan? Apa ayahnya ada masalah dengan Syaraf juga? Dan dokter Fahreza membantu Pak Kiai untuk bisa hidup lagi? Apa dikasih alat bantu hidup? Makanya begitu? Hanan merasa semakin penasaran. Dan ya sekalian aja. Daripada nanggung. Iya kan? Permisi dokter. Sapa Hanan kaku. Dia terlihat sungkan. Tapi kedatangannya membuat wajah Melati berubah. Dok, apa Umi bisa dipindah sekarang dok? Saya mau lihat. Pinta Hanan kepada dokter Fahreza. Setengah jam yang lalu saya dapat laporan kalau kesadarannya sudah membaik. Tunggu sebentar lagi ya Ustadz. Ya Begitu saya dapat laporan kalau kondisinya sudah jauh dari kritis. Kita bisa pindah nanti ke ruangan biasa ya. Yang sabar Ustadz. Ucap dokter Fahreza senyumnya lebar. Ini membuat Hanan heran. Lah kok ngelihat dirinya si dokter ini malah senyum lebih lebar. Lebih sumringah. Dibanding tadi dengan Melati. Jangan-jangan. Semoga aja dia lurus gak melenceng. Loh, Gus, ada apa di sini? Kenapa dengan Umi? Tanya Melati heran. Ia tadinya menampakkan wajah tak suka. Tapi mendengar kata Umi dan kesadaran. Dia jadi penasaran. Umi jatuh dari kamar mandi. Dirawat sama dokter Fahreza. Kamu sehat, Ning? Alhamdulillah. Buya juga dirawat di sini. Sama dokter Bayu. Tapi sudah dalam masa recovery alhamdulillah. Umi bagaimana, Nan?
Sudah baik kan? Kalian kenal ya ah? Tanya Fahreza menunjuk keduanya. Seperti kaget karena keduanya saling kenal. Tak lama, Fahreza menepuk dahinya sendiri. Oh iya, kalian sama-sama aktivis pondok ya? Mesti aja kenal. Hahaha. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Begitu saja dia kabur. Melarikan diri. Lah ini yang repot Hanan. Mesti ngadepin Melati sendirian. Payah. Si dokter Fahreza itu kok selicin lintah, segesit bajai begini sih modelannya. Ngabur-ngaburan. Lalu, bagaimana Umi sekarang? Siapa yang jaga? Dan kapan masuk sininya? Tanya Melati seperti tak terganggu sama sekali. Aku yang jaga, dan baru kemarin masuknya. Kemarin sempat koma. Tapi alhamdulillah kesadarannya progres, walau belum dipindah ruangannya. Makanya aku nanya. Innalillahi. Ya hei, nanti Ana jenguk kalau sudah boleh, kalau sudah dipindah. Syafakillah ya. Untuk Umi. Sama-sama. Makasih, saya permisi ya Ning. Ini momennya untuk kabur. Daripada bingung mau bicara apa lagi. Hanan berhasil kabur. Dan ia kembali ke depan ruangan Uminya. Ada seorang perawat baru saja keluar dari ruangan itu. Dan Hanan menghampirinya. Bagaimana Sus? Apa? Ada progres apa? Si perawat tersenyum kecil. Alhamdulillah. Ditunggu aja Pak. Mungkin sebentar lagi Uminya bisa bangun. Sadar sungguhan. Amin. Makasih ya Sus. Si perawat berlalu. Dan Hanan kembali duduk di posisi semula. Wah. Jadi di rumah sakit ini juga ada Kiai Halil. Baru tahu dia. Baru tahu kalau Pak Kiai dirawat. Informannya sekarang kurang canggih nih. Ia menunggu sekitar setengah jam dan hanya menonton TV yang menyala. Menyiarkan siaran berita pagi. Lalu si penolong datang. Pria berbaju putih dan berkopiah putih dengan tas kresek warna putih. Weh, antum kayak satria berbaju putih aneh. Bawa charger gak? Tembak Hanan setelah melihat Rohim datang. Semalam Rohim membawakan baju ganti dan semua kebutuhan Hanan. Tapi minus charger. Dia SMS terakhir pria itu. Kalau baterainya habis bis-bis. Dan kalau subuh kesini, minta dibawain charger. Rohim mengeluarkan charger milik Hanan. Dan dengan sigap Hanan langsung ngecek. Kamu di rumah Bu ya? Rohim mengangguk. Lalu ia mengeluarkan sebuah termos. Dan beberapa roti-rotian. Ada juga gelas sekali pakai. Yang terbuat dari kertas tebal. Syukron. Wah. Ini sip. Ana butuh kopi. Sama roti. Sama charger. Puji Hanan menerima kopi panas dan makan bersama roti. Wah. Nikmat. Rusaknya mulai terisi sedikit demi sedikit. Antum pulang. Habis ini Ana yang jaga Gus. Sekta. Biar aku kenyang dulu. Aku pulang naik taksi aja Him. Gak sanggup Ana kalau nyetir mobil. Takut oleng. Oh iya. Aku tadi ketemu sama Ning Melati. Lah kok ternyata Kiai Halil masuk rumah sakit juga. Kamu tahu? Herannya Rohim mengangguk pelan. Ada banyak yang terjadi sepertinya. Kiai Halil kesehatannya menurun drastis. Beliau masuk rumah sakit karena serangan jantung dan harus dipasang ring di jantungnya. Ya dalam beberapa hari ini sudah membaik. Mereka juga hubungannya sedang jelek dengan keponakannya yang pemandi jenazah itu. Jeti. Ya sedang dalam masa terpuruk lah bisa dibilang. Lama-lama aku serem juga sama kamu Him. Kamu ini, Ustadz iya. Pengusaha iya. Jeti intelijen juga iya. Sumpah serem banget. Mendengar ucapan sang adik ipar. Rohim hanya tersenyum penuh rahasia. Ini efek samping banyak kenalan di mana-mana Gus. Dan Zaujati juga banyak kenalannya. Jeti informasi yang datang itu melimpah ruah tanpa ditanya. Ningrum juga tahu. Tapi kami memilih untuk calm down aja. Karena sepertinya mereka menutup dari dalam. Siapapun gak boleh masuk. Keluarga itu kini benar-benar sedang terutuk. Katanya Melati sedang mode senggol bacok. Jelas Rohim dengan dramatis. Apaan senggol bacok? Tadi aku lihat dia ngobrol sama dokter Fahreza kok. Yang nanganin Umi.
Kalem ngomongnya, tenang. Dia juga bicara sama aku abis itu. Dan kalem dia. Malah cenderung lebih tenang dia sekarang. Kalem gitu, gak ketus, gak menggebu. Kayak dia kembali ke dirinya yang dulu. Masa? Kok bisa ya? Tapi kan dia itu berhubungannya sama dokter. Kok sama dokter bedah syaraf? Kok aneh? Celetuk Rahim lagi. Udahlah. Anggap aja dia bersosialisasi. Menjalin silaturahmi yang lama tak terjalin dan memperbanyak saudara. Karena sesungguhnya kita kalau sendiri itu lemah. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa lebih kuat. Kayak, sapu lidi. Hanan mengatakan hal itu dan membelalak sendiri. Menoleh ke arah Rohim. Sementara Rohim memiringkan kepalanya sendiri. Seperti berpikir keras atas sesuatu. Kayak kenal. Kayak gaya bicaranya siapa ya? Gumamnya berpikir. Hanan menutup mulutnya syak. Kok makin lama aku mirip si baby sih? Agih.